Di satu sisi Feng berencana akan menyerahkan diri dan mencari solusi tersendiri, sedangkan Xiang Lei yang tak mengetahui rencana Feng pun hanya bisa patuh, bahkan terus dipaksa untuk bersembunyi dari pengejaran mereka semua. Ternyata rencana Feng adalah untuk menyatukan pusaka peninggalan orang tuanya dulu, yang di dalam pusaka tersebut ternyata menyimpan kekuatan yang cukup besar. Dengan tanpa basa-basi lagi, Feng langsung membunuh pamannya dan melakukan hal yang persis seperti yang diterima orang tuanya dulu. Sedangkan di satu sisi Tian berusaha melawan serangan Su Ying, begitupun dengan Yan Hui yang juga sedang berusaha keras untuk mengambil tanduk naga yang ternyata menjadi penompang dari segel tersebut. 我保的人你休。人之命，请将士开！还没打开。 Karena tak ada cara lain lagi dan waktu mereka terbatas, mau tak mau Yan Hui meminta kekuatan dari Bai, dan terungkaplah kekuatan yang ada di tubuh Bai adalah aliran kekuatan iblis yang sangat kejam, sehingga kebenaran ini cukup masuk akal jika Tian melarang keras Yan Hui menerima kekuatan dari Bai tersebut. Dengan tekad kuat Yan Hui, akhirnya ia berhasil menghancurkan segel yang dibuat gurunya, bahkan Yan Hui juga berhasil mengambil tanduk naga tersebut. Namun yang menjadi masalahnya sekarang, di tubuh Yan Hui terdapat 3 kekuatan yang sangat besar, dan kekuatan tersebut memiliki kemungkinan besar dapat mengambil alih kesadaran dari Yan Hui itu sendiri. Sialnya di saat Yan Hui akan menyatukan tanduk naga tersebut, tiba-tiba datanglah Su Ying yang langsung mengancam keselamatan Tian, bahkan memaksa mereka untuk menyerahkan jantung naga. Hal ini sempat membuat Yan Hui bimbang karena berhadapan langsung dengan leluhurnya, namun keputusan Yan Hui kali ini sangatlah tepat, ia memilih membantu para siluman dan menyelamatkannya, dibandingkan harus mendengarkan perintah dari leluhurnya dari sekte yang mereka sebut adalah kebenaran. 妖极恶，恶当诛。今日我若失手杀了他，放不放？放！住手！杀不了我自己吗？生，这个世界上和事情比他的性命更重要。凤母在此。 Setelah kejadian ini kini Su Ying semakin pusing melihat kondisi Museng sekarang, alih-alih membantu rencananya, Museng selama ini malah selalu mengabaikan semua perhatiannya, bahkan berulang kali mencoba melakukan bunuh diri, hanya demi menghentikan tindakan-tindakan kejinya Su Ying sang pemimpin puncak dari sekte kebenaran tersebut. Dan disinilah terungkap alasan mengapa Museng sangatlah berarti bagi Su Ying. Rupanya di saat itu Museng pernah menyelamatkan Su Ying dari kematian ketika gagal membasmi siluman. Sempat ada cinta antara mereka, tetapi perasaan Museng semakin hari semakin berubah, setelah tahu bahwa wanita yang ia cintai merupakan sosok pembunuh berdarah dingin yang sangat kejam. Di satu sisi Yan Hui sedang berusaha mengendalikan 3 kekuatan besar di tubuhnya, yang salah satu kekuatan tersebut adalah kekuatan iblis kejam milik Bai. Namun walaupun begitu, Yan Hui tetap tenang dan berusaha mengendalikan kekuatan besar tersebut, yang keadaan ini langsung diketahui gurunya yang juga sedang menyegel salah satu tetua yang kerasukan di sana. Tian yang melihat keadaan ini tentunya juga tak akan tinggal diam, ia juga berusaha membangunkan kesadaran Yan Hui tersebut, namun sialnya setelah Yan Hui terbangun, ia malah mendapatkan balasan yang sedikit kurang baik, bahkan Yan Hui juga sempat sedikit memukul Tian tersebut. Karena 3 kekuatan di tubuh Yan Hui terlalu besar, hal ini sampai membuat Yan Hui sedikit kesulitan dalam mengendalikan emosinya sendiri. Mereka semua yang melihat kondisi ini pun langsung dibuat khawatir, dan tentunya mereka juga tak akan tinggal diam dalam mencari solusi atas apa yang Yan Hui alami sekarang.
办法，不如宴回。你先试着宴回。 Karena tak ada solusi untuk mengatasi hal ini, Tian terpaksa membawa Yan Hui menjauh dari mereka, dengan harapan, jika Yan Hui merasakan kesunyian, ia dapat lebih tenang dalam mengendalikan emosinya sekarang. 这叶子累了，我们就先回去吧。不， Singkat cerita, esok hari telah tiba, dan kondisi Yan Hui juga semakin baik, namun tak lama setelah kepergian Xiang Le dan Feng di sana, tiba-tiba emosi Yan Hui kembali kacau lagi, sempat Tian mencurigai jika hal ini ada campur tangan Bai, namun sialnya Yan Hui menutupi masalah tersebut, dan tetap menyembunyikan kekuatan iblis pemberian Bai yang sekarang mengalir di tubuhnya. 我要活！嗓子都给咳干了，又加重了。 Sampailah di keadaan di mana ketika Tian mulai muak dengan kelakuan Bai, sehingga di saat itu juga Tian berencana menguji kekuatan Bai yang sebenarnya, tetapi belum sempat Tian mengungkap identitas Bai lebih dalam, Yan Hui yang telah berhasil mengendalikan emosinya pun langsung menghentikannya, bahkan di sana ia jujur jika sebelumnya ia sempat meminta bantuan Bai untuk memperkuat tubuhnya, yaitu dengan mengalirkan kekuatan iblis milik Bai ke tubuhnya. 是这个意思。我只是在信守承诺。我发誓，我隐瞒你这件事。对不起，我不应该瞒。 念，差不多得了。 Walaupun yang Yan Hui lakukan sebelumnya adalah suatu kesalahan, akan tetapi semua itu terpaksa ia lakukan demi keselamatan semua orang termasuk Tian itu sendiri, sehingga kebenaran ini seketika membuat Tian sadar bahwa, selama ini Yan Hui selalu peduli dengannya, bahkan beberapa kali mempertaruhkan keselamatannya juga. 这次是因为我难为你了，如果不是，我们也无法安稳的。你大可不必自保，让我去你的识海看看，解决你的问题。 Karena kekuatan iblis yang ada di tubuh Yan Hui belum bisa dikendalikan sepenuhnya, dengan terpaksa Tian yang akan turun tangan mengatasi hal tersebut, namun sebelum melakukan itu, Tian harus terlebih dahulu mendapatkan pedangnya yang diduga kuat hilang, di sekitar tempat perkelahiannya dengan Suying dulu. 是我的武器，若能取回，好吧，你继续。我只能先回龙骨，取出赤眼龙牙。 Singkat cerita, Tian telah berangkat ke puncak lembah naga, yang tak lama setelah kepergiannya itu, utusan yang Ling Xiao kirim juga telah sampai di sana, yang kedatangannya kali ini bukanlah untuk melihat keadaan Yan Hui yang sekarang, melainkan untuk membawanya pulang dan kembali ke sekte kebenaran. 陈星山的人来干嘛？外出下山，回来就听说你金山的人是不是脾气都不太好？听起来陈星山的人对宴会无害。 那你和他纠缠在一起干嘛？师兄暴力成性，他非要把永州城给搞乱才行。来干嘛的？带你回去啊！有别的事情要做，我我是你的直接负责人回去没有用。他说要带你回去，那我可不同。宴会，哎，不要回去，我知道。等我回来。 Beruntungnya Yan Hui tak bersedia pulang ketika diajak seniornya, dan walaupun ini adalah perintah langsung dari gurunya, tetap saja keputusan Yan Hui telah bulat dan ia tetap tak mau pulang menghadap gurunya tersebut. 是一定有什么事让他不得不赶你下山，你能有什么事儿？说话。生病了更得跟我回陈星山，让师傅好。跟我走。哎呀，师兄，我不回去，我就不回去，不回去。你就先睡一会儿吧。 Singkat cerita, beberapa jam telah berlalu, dan di sana Tian masih berusaha dan berjuang mencapai puncak lembah, karena ternyata, semakin ia mencapai puncak, maka semakin deras pula saljunya. Tak hanya itu, dingin dari salju tersebut juga menembus tulang Tian, sehingga cukup masuk akal jika hal ini membuat tubuh Tian melemah termasuk berkurangnya sebagian dari kekuatannya. Perjuangan Tian tak berhenti sampai di situ. Setelah ia berhasil mencapai ke puncak lembah, kini dirinya harus kembali memikirkan cara lagi, karena ternyata, pedang yang selalu menemaninya dari kecil tak mau mengakui tuannya, entah apa alasannya, yang jelas untuk saat ini, Tian harus segera mencabut dan membangunkan pedang tersebut. 但是这个祝福，也是。 他
Di satu sisi Bai berencana menjauhkan antara Yan Hui dan seniornya, namun sialnya mereka malah diseret ke dalam hutan oleh siluman akar, dan disinilah terungkap asal-muasal kekuatan iblis di tubuh Bai. Ternyata dululah Bai hanyalah anak biasa di suatu desa, namun karena kelahiran Bai dianggap orang aneh, semenjak itu juga Bai dibenci seluruh penduduk desa tersebut, bahkan ibu kandungnya Bai sendiri juga ikut membencinya. Tak hanya itu, Bai juga sempat dikorbankan kepada iblis oleh penduduk desa tersebut termasuk ibu kandungnya sendiri, yang tindakan ini jelas sangat kejam, namun untungnya Bai berhasil lolos dari kematian. Entah bagaimana Bai bisa kabur dari hutan tersebut, yang jelas setelahnya Bai murka dan meminta pertanggungjawaban atas perbuatan mereka semua. 你说过，我说到一半，谎，你说谎，你说谎！阿娘，不然一会儿阿娘并非我所愿。你要我当恶童，就是恶童吧。 Di satu sisi Tian telah menyadari bahwa Yan Hui sedang dalam bahaya, sehingga di saat itu juga Tian mau tak mau harus segera mencabut pedang tersebut, dan bergegas menyelamatkan Yan Hui yang sedang terancam keselamatannya di sana. 即便如此白小生，你醒一醒！ Walaupun Yan Hui berhasil membangunkan Bai dari kendali iblis tersebut, akan tetapi tetap saja, iblis tersebut masih terus menyerang mereka, dan ketika mereka hampir terbunuh di sana, beruntungnya datanglah Tian dengan membawa pedangnya, yang pedang tersebut sebenarnya masih belum mengakui Tian sebagai tuannya. 今日，此人我。 我们先离开这儿吧。 Setelah kejadian ini seniornya berpamitan akan pulang untuk melapor kepada sang guru, karena ternyata seniornya telah mengira Yan Hui telah sembuh, dan kekuatan iblis yang ada di tubuh Yan Hui juga seniornya kira telah dibersihkan sepenuhnya. 如此说来，他是，可他却从未伤害。观众吧，我得立即回陈星山禀报。好自己。 Dikarenakan pedang Tian belum mengakui tuannya dan kembali ke tempat asalnya, kini mau tak mau Tian harus kembali ke lembah naga tersebut. Namun kali ini ia tak pergi seorang diri, ia memilih mengajak Yan Hui bersamanya, karena menurut Tian hanya berada di sampingnya saja, dirinya baru bisa menjaga keselamatan Yan Hui sepenuhnya. 龙骨，不赤焰龙牙，增强我的力量。 Di perjalanan menuju lembah naga mereka saling bercerita satu sama lain, Yan Hui menceritakan perjuangan hidupnya dulu, begitupun dengan Tian, dan kondisi seperti inilah yang membuat hubungan mereka semakin dekat, bahkan tak menutup kemungkinan jika benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. 子辰，看好他。带我回陈星山，然后有你的护心莲。寒川之际，还寻得龙骨，与龙翔。 你要我该如何不谢？ 走吧。 Tak lama setelah mereka berjalan, tiba-tiba mereka dihadang para spiritual yang mengaku menjaga tempat ini, yang rupanya para spiritual tersebut adalah generasi muda yang selamat dalam pembantaian Suying saat itu. 他要打我，难道你们放了我吗？我们是手贱人。谁让你们手贱？ Awalnya para spiritual tersebut tak mau memberikan jalan untuk mereka, namun setelah ia tahu bahwa pria di hadapannya adalah Raja Naga yang melindungi dan menjadi leluhur orang tua mereka dulu, seketika saat itu juga para spiritual tersebut langsung kaget, dan bersedia memberikan jalan sampai menuju puncak lembah. 反正我不能让你们进去。 Namun belum sempat mereka sampai ke puncak, kini Tian malah teringat dengan kekejaman apa yang telah Suying lakukan saat itu, sehingga hal itu jelas membuat emosi Tian memuncak, bahkan trauma yang sebelumnya sempat hilang kini kembali muncul, dan menghantui Tian persis seperti yang ia alami sebelum-sebelumnya. 练好了，我希望你以后要更。 这血战一定要用血来偿。这是我，你出去，
真正丑了。 Singkat cerita, Tian telah sampai puncak dan berencana menarik kembali pedangnya, namun sungguh sialnya ketika pedang tersebut masih menolak Tian sebagai tuannya, dan disinilah terungkap hanyalah jiwa naga murni yang mampu mencabut pedang tersebut, yang berarti kini jiwa Tian telah ternodai, sehingga cukup masuk akal jika pedang tersebut menolak tunduk dan patuh di bawah perintah Tian tersebut. Namun walaupun demikian Tian tetap saja menolak untuk menyerah, ia selalu menyempatkan waktu untuk melihat pedangnya dan mencoba untuk mencabutnya, karena bagaimanapun juga pedang tersebut sangat penting baginya, pedang itu juga yang memungkinkan Tian melawan Su Ying, dan kembali mengambil bagian dari tubuhnya, yang selama ini telah direbut dan disalahgunakan Su Ying. 算了，第二个，黑色，站住！ Di satu sisi kini perasaan cinta di hati Yan Hui telah tumbuh sepenuhnya, namun yang menjadi masalahnya Tian tidak bersedia membuka hatinya dan tak berani mencintai seseorang lagi, yang kondisi ini merupakan suatu hal yang wajar, apalagi Yan Hui merupakan murid sekte pembasmi siluman persis seperti posisi Su Ying saat itu. 选一个吧。你过来。哎，你这个小胖！这个女人对你有想法，龙主。你有对这个姑娘动情吗？没有。这才哪儿到哪儿啊？不能，我要给她一点时间。 Cerita beralih di keadaan Bai, dan ternyata bayangan iblis yang menyerangnya saat itu adalah tuannya sendiri, dan terungkaplah tujuan Bai mendekati Tian dan Yan Hui selama ini karena ada tujuan tertentu, yang misi ini ternyata merupakan perintah langsung dari sang iblis tuannya tersebut. 等等，这忍者的意思，干我的事，不要再给我添麻烦。 Tak lama setelah itu Bai langsung mendatangi Yan Hui di sana, namun kedatangannya langsung memancing salah satu siluman yang ada di sana, bahkan siluman tersebut berencana membunuh Bai. Untungnya Tian menyadari keributan tersebut dan langsung menghentikan kekacauan yang sedang terjadi. 我们坐下来，对，聊一聊。什么叫又来了？我的心，王，他真的就是受害者。碰了这黑气，灭了我影妖一族。 Karena sebelumnya Bai menghilang, ditambah kekuatan yang ada di tubuh Bai persis seperti yang menyerang mereka saat itu, sehingga kebenaran ini cukup membuat Tian marah, dan mencurigai bahwa kekuatan gelap tersebut mempunyai hubungan erat dengan Bai tersebut. 我苦修这么多年，为的不就是不？嘿，当然喽，这些会告诉你们，制造这迷雾。 Bai yang tak bisa menutupi hal tersebut kini hanya bisa jujur, jika dia adalah salah satu korban dari iblis bayangan yang dimaksud. Tak hanya itu, Bai juga terus terang jika ia mendekati mereka hanya ingin meminta bantuan untuk melakukan sesuatu, namun sialnya Bai tak jujur jika ini semua adalah perintah langsung dari sang iblis tersebut. 日月人心这个手艺，不，我的意思是说，这放一条龙，留字刻碑，造福。 森林是你找到我的。 Tak lama setelah itu Yan Hui juga mengungkapkan perasaan tulusnya kepada Tian, jika dirinya memang menaruh perasaan cinta yang dalam kepadanya, namun karena trauma yang Tian alami belum pulih, sehingga perasaan tulus Yan Hui terpaksa Tian tolak. Ia juga takut jika mengulangi petaka yang sama seperti yang pernah terjadi sebelumnya. 我必须要越过这条界限。我想要你，我真心实意的、单纯的。 真诚的，抱歉，碎了。 Kejadian ini jelas membuat Yan Hui sakit hati, yang tak lama setelah itu datanglah Tian yang mulai sadar akan kesalahannya karena terlalu memikirkan dendam lamanya, sehingga setelah Tian menyadari hal itu, dirinya langsung segera memperbaikinya, yang tindakannya ini seketika membuat pedang naganya bangun, dan kembali di samping Tian seperti dulu lagi. 你这一生，守护之间，情之前，一切倾诉。
Keesokan harinya Tian langsung menggunakan pedang tersebut untuk menyelamatkan siluman yang terkena pengaruh iblis di sana, dan terungkaplah alasan siluman tersebut kemarin menyerang Bai, karena ternyata dulu ada kekuatan hitam yang mirip seperti milik Bai menghancurkan suku dari siluman tersebut, namun setelah ia melihat lebih dekat Bai, ia kemudian baru sadar jika pelaku saat itu bukanlah Bai yang dimaksud. 也是邪修，引进迷雾森林幻阵，聚集之地呀、怪不得他们死前，Sialnya Tian terlambat menyelamatkan siluman tersebut, sehingga kini nyawanya tak lagi bisa diselamatkan, namun walaupun demikian siluman tersebut tetap menerima semua takdir ini, bahkan tak menyesalinya sedikit pun. 到了，一族的未来都要，就要靠你了。 Dikarenakan masalah iblis hitam belum juga diselesaikan, tentunya Tian tak akan tinggal diam melihat hal tersebut. Sempat ada pertentangan antara Tian dan Bai di sana, karena sebelumnya mereka telah berjanji kepada Bai untuk membantu menyelesaikan masalahnya, sehingga sekarang terpaksa mau tak mau Tian harus ikut menyelesaikan masalah Bai terlebih dahulu, kemudian barulah setelahnya ia akan melanjutkan rencananya. 由不得你。那行吧，我把宴会。我先答应他的。 Namun sialnya Bai tidak sabar untuk segera menyelesaikan masalahnya, sehingga dengan paksa ia menculik Yan Hui dengan dibantu Xiao yang telah dipengaruhi Bai sebelumnya, dengan harapan Tian segera bergegas dan menyusul ke suatu tempat yang menjadi tujuan Bai selama ini. 我们风能露水，就是不再计较。我刚刚在那边看到了一个特别奇。 Sialnya belum sempat Tian mengetahui keberadaan Yan Hui, Su Ying tiba-tiba datang di sana dan langsung menyerang mereka semua. Bahkan yang lebih keji lagi, Su Ying mengancam akan memusnahkan klan spiritual yang tersisa, jikalau Tian tak segera menyerahkan jantung naga yang Su Ying maksud. 白有生，你就这么离不开那条龙吗？ Dengan tanpa mempertimbangkan apapun, Tian terpaksa mengambil jantung naga tersebut dengan sangat kejam. Tian juga tak bilang jika jantung naga tersebut akan ia gunakan untuk menyelamatkan klan spiritual yang tersisa. Yang tindakan Tian ini jelas membuat Yan Hui sangat kecewa, bahkan juga menimbulkan kesalahpahaman antara mereka semua. Dengan tanpa adanya rasa takut sedikit pun, Tian langsung mendatangi sekte kebenaran seorang diri. Awalnya Su Ying dan para murid lainnya meremehkan kemampuan Tian di sana, namun setelah Tian menghancurkan formasi segel tertinggi sekte tersebut, seketika semua orang yang ada di sana langsung ketakutan. Bahkan sekarang kekuatan Tian jauh di atas Su Ying, sehingga jangan salahkan ketika Tian murka dan meminta pertanggungjawaban atas petaka ini semua. 阵法即将被破，你们速速下。 呼吸。这一切，龙骨枉死的冤魂。 Setelah Tian melumpuhkan Su Ying dan mencoba melepaskan dendam lamanya, kini ia memutuskan untuk pulang guna melihat kondisi Yan Hui sekarang. Namun sialnya ketika Tian sampai di sana, Yan Hui telah tiada, malahan ia sempat bertemu dengan gurunya Yan Hui dan sedikit melakukan pertarungan di sana. Ternyata Yan Hui dibawa Bai untuk menemui sang iblis guna meminta bantuan darinya. Awalnya iblis tersebut tak mau menolong Yan Hui, namun setelah Bai bilang jika wanita ini adalah pasangan yang cocok untuk menyelesaikan misinya, seketika iblis tersebut bersedia dan mau mengalirkan kekuatannya ke dalam tubuh Yan Hui tersebut.
Singkat cerita, Yan Hui telah berhasil diselamatkan, namun kini ia mempunyai hutang nyawa kepada sang iblis, dan Yan Hui dipaksa untuk mematuhi perintahnya. Bukan hanya itu, kekuatan iblis yang ada di tubuh Yan Hui kini juga semakin banyak, bahkan berpotensi besar bisa mempengaruhi pikirannya. 这种法术果然不放肆，就要了你的。说过，我不是非你的时间，你就别想。 Di satu sisi gurunya Yan Hui juga telah sampai di sana, namun bukannya ia menemukan keberadaan Yan Hui, di sana ia malah diserang bawahan sang iblis, bahkan sekarang jiwanya telah dikunci dan dikubur di bawah makamnya yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah kejadian ini, Yan Hui dan Bai langsung mendapatkan misi dari sang iblis untuk mendatangi suatu tempat, yang di dalam perjalanannya itu, mereka juga mendapatkan kabar bahwa Raja Naga telah berhasil mengalahkan Su Ying di kediamannya. Namun yang menjadi masalahnya, Yan Hui sampai saat ini juga masih tetap membenci Tian, karena sebelumnya telah mengambil paksa jantungnya dan mengabaikan keselamatannya. 恭喜他吧，将大仇得报。 Singkat cerita, mereka berniat menyeberang sungai yang deras di sana, bersama siluman rubah yang tak sengaja bertemu dengan mereka, namun sialnya di tengah sungai tersebut terdapat pusaran yang sangat mematikan, bahkan menenggelamkan mereka, namun untungnya Tian segera menyadari hal tersebut dan bergegas datang menyelamatkan Yan Hui di sana. 我对你没有图谋。就此别过之后。 Tetap saja apa yang Tian lakukan tak sama sekali mengurangi kebencian yang ada di hati Yan Hui, dan barulah Tian sadari sekarang bahwa Yan Hui merupakan wanita yang selama ini ia cintai dengan tulus, sehingga Tian yang tak ingin kehilangannya pun tentunya akan terus melindunginya dimanapun Yan Hui berada. 本世子呢，还是很懂得知恩图。跟我走吧，这路遮。 Tak lama setelah itu Xiao datang ke sana untuk menceritakan semua kejadian yang sebenarnya, dan barulah Yan Hui ketahui di sini bahwa di saat itu, Tian dengan sangat terpaksa mengambil jantung naga di tubuh Yan Hui, yang hal ini ia lakukan tak lain demi untuk menyelamatkan satu-satunya klan spiritual yang tersisa, dan juga untuk menghentikan kekacauan yang ada. 知道你出事了，来了就把我还没说完呢。你下手，素影实在是太心狠手辣，能治灼伤。 抱歉，宴会公主还带走了所有小精灵来威胁龙主。确实是。宴会，知道前因后。今日才知道你过得快快乐乐，找来花来祭奠。 Karena mereka berjalan cukup jauh, mereka pastinya kelelahan, sehingga mereka semua memutuskan untuk beristirahat sejenak. Namun sungguh sialnya ketika Zuli dan Xiao tak sengaja menemukan pusaka kuno dan mengaktifkannya, yang pusaka tersebut seketika langsung menarik Bai, Yan Hui dan Tian ke dalamnya. Kejadian ini jelas langsung Bai kira adalah ulah Tian, namun dugaan tersebut terpatahkan ketika mereka saling dipertemukan dan menghilang satu sama lain, yang perbuatan ini jelas menerangkan bukanlah ulah Tian tersebut. Yan Hui， 你不要，你滚开！我不要！怎么是你捅过人家心口？我这个结界。 连我也想一起，不该让黑旗之主救他，这是在阴我。黑旗之主有令，若又开始了。燕怀被困此处，定是因为那妖龙。燕怀，怎么又是你？你到底想要做什么？你说过了，不是我，你还能有谁？ Sampailah di keadaan ketika Tian dan Yan Hui dipertemukan cukup lama, sehingga kesempatan ini Tian manfaatkan untuk memperbaiki kesalahannya. Sempat Yan Hui menolak niat Tian tersebut, namun setelah Tian berbicara dengan tulus bahkan membuat surat perjanjian tertulis di sana, seketika itu juga Yan Hui mau memaafkannya dan mau bekerja sama dalam memecahkan formasi tersebut. 解决你身体的问题，
正好出现在你的面前。那你立字据。那玲珑天药原本只有幽冥赋，黄泉不相负。Untungnya mereka segera memecahkan formasi tersebut dan keluar dengan selamat dari sana, dan terungkap pusaka tersebut merupakan pusaka yang ditinggalkan ibunya Zuli. Namun entah bagaimana bisa pusaka tersebut berakhir di tempat ini, yang jelas pusaka tersebut cukup penting dan berguna untuk mereka di kemudian harinya. 阿娘的东西为什么会遗落在这旷野之中？没想到竟然来了青丘，还成了国主。只可惜太现实。我阿爹应该是知道的。是。走了走了。 Singkat cerita tibalah mereka di istana Xingxiu, tempat di mana putra mahkota Zuli tinggal. Namun walaupun Zuli adalah putra mahkota istana ini, tetap saja banyak sekali yang tak mau menghormatinya karena alasan perilaku putra mahkota yang kurang baik. Yang hal itu dibuktikan ketika pimpinan pasukan istana tersebut lebih menghormati tamu yang baru saja datang. Yang tamu itu tak lain adalah Tian, sang raja naga yang sebelumnya sempat Zuli remehkan identitas dan kemampuannya. 玄门人不得入境，让他们进去吧。是龙主之意。 Rupanya Tian adalah teman baiknya Changlan pengawas istana ini, dan maksud kedatangan Tian kali ini tak lain untuk menyembuhkan dan membersihkan aura iblis di tubuh Yan Hui. Namun yang menjadi masalahnya, buku petunjuk penyembuhan tersebut telah hilang, bahkan tersegel di suatu tempat yang masih berada di sekitar wilayah ini. 我只愿他身体无恙，有本奇书，叫今天也没能。 Di satu sisi Yan Hui dan Bai juga sedang mencari pusaka yang dimaksud sang iblis di istana ini, yang pusaka tersebut rupanya adalah sebuah buku yang memiliki ribuan mantra di dalamnya, dan buku ini juga yang selama ini telah hilang dan dicari semua orang termasuk Tian tersebut. 这就是你说的那扇屏风，泛月风岭一世山隐雪河玄机啊！我来给你介绍，之前我带来的有情人。 Bukan hanya itu, Bai ternyata telah menemukan tempat ini dan keberadaan buku ini selama 10 tahun yang lalu, namun karena buku ini dilindungi pembatas yang sangat kuat, Bai selalu gagal menerobos dan memasuki pembatas tersebut. 真正的有情人，但我觉得这第一道障术惊艳了。如果我们提前把这 Dan terungkap Yan Hui bukanlah yang pertama Bai bawa ke sini, melainkan sudah ada ratusan pasangan sebelumnya yang juga Bai datangkan ke tempat ini, dan terungkap untuk membuka pembatas formasi ini diperlukan pasangan sempurna dari seorang pembasmi iblis dengan sosok siluman. Namun yang menjadi masalahnya, selama ini pasangan yang Bai bawa ke tempat ini tidak ada yang sempurna dan tak tulus saling mencintai, sehingga apa yang telah Bai lakukan selama ini merupakan suatu hal yang sia-sia, dan Bai selalu gagal untuk mendapatkan buku yang menjadi tujuan tuanya sang iblis selama ini. 自由自在，只是你问的，我刚好没有背到而已。哦，这个字，而我却一直让他步入险境，各种争端。 Karena sekarang hubungan Tian dan Yan Hui sedang tidak baik-baik saja, kini mereka tak ada cara lain lagi, sehingga daripada tidak melakukan apapun, lebih baik mereka mencoba menjadi pasangan palsu, dengan harapan rencana mereka ini berhasil seperti yang diharapkan. 体内的黑气是否有异动？我也知晓取幽冥赋需考验两人默契。 Sempat Tian ingin membantu mereka untuk mendapatkan pusaka tersebut, karena bagaimanapun juga mereka telah menghadapi hidup dan mati bersama, dan perasaan mereka lebih nyata dibandingkan dengan Bai. Namun walaupun demikian, Yan Hui tetap keras kepala dan tak mau menerima bantuan apapun dari Tian tersebut. Singkat cerita, Bai dan Yan Hui nekat masuk ke dalam pembatas tersebut dan berpura-pura menjadi sepasang kekasih, namun sungguh sialnya baru saja mereka menghadapi ujian pertama, mereka langsung gagal bahkan langsung dikeluarkan dari tempat tersebut. 我出3道题，南方最喜欢苹果一题，珍惜的性命，同时落水就哪个？亲人。我看你们俩做梦。幽冥赋就是让人抓心挠肝的难受。